Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan 4 membahas tentang pengembangan sedekot struktur kontrol pemilihan. Oke, di sini akan membahas tentang ketika kita membuat aplikasi, kemudian ada kasus kita harus memilih, biasanya menggunakan perintah ini. Oke, yang akan dibahas yang pertama adalah definisinya, yang kedua itu sedekotnya, yang ketiga dash checking, kemudian yang keempat adalah contoh algoritma dan sedekotnya itu seperti apa. Oke, struktur kontrol pemilihan dalam sedekot digunakan untuk menggambarkan yang pertama pilihan antara dua atau lebih tindakan, yang kedua itu kondisi yang bernilai true atau false. Jadi contohnya adalah jika jumlah orangnya itu lebih dari 10, maka pintunya akan dibuka. Selain itu, maka akan dibatalkan karena kurang peminatnya. Nah, ada juga kondisi bernilai true atau false. Contohnya jika dia adalah member, maka diskonnya itu 20% dikali harga. Jika dia bukan member, maka tidak akan mendapat diskon. Oke, di sini yang pertama, kalau perbandingan biasanya menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau tidak sama dengan. Dan biasanya untuk perbandingan itu adalah angka yang dibandingkan. Kemudian selanjutnya beberapa variasi dari struktur control selection. Yang pertama ada yang namanya simple selection. Yang kedua combine atau multiple selection. Yang ketiga ada nested selection. Ada yang linear, ada yang non-linear. Kemudian yang keempat adalah perintah case. Jadi selain penggunaan perintah if, untuk struktur kontrol pemilihan bisa juga menggunakan perintah switch case. Oke, kemudian untuk simple selection terjadi jika harus memilih di antara dua alternatif yang ada. Nah, simple selection ini dibagi menjadi dua, ada yang bercabang, ada juga yang tanpa cabang. Penjelasannya menggunakan if, then, else, kemudian and if. Oke, simple selection yang bercabang. Untuk simple selection bercabang terjadi ketika pilihan dibuat dua jalur alternatif dan kondisinya atau pernyataannya itu dua-duanya harus dijelaskan. Di sini contohnya adalah jika saldo lebih dari 3 juta, maka bunganya adalah 5% dari saldo. Selain itu, bunganya 1% dari saldo. Nah, untuk simple selection bercabang atau untuk struktur kontrol pemilihan itu digambarkan dengan simbol belah ketupat. Di sini adalah belah ketupatnya C, isinya adalah nanti kondisi atau syarat yang harus dipenuhi. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, maka akan ditampilkan instruksi yang pertama. Kalau tidak, maka akan ditampilkan instruksi yang kedua. Jadi jika di dalam belah ketupatnya itu saldonya lebih dari 3 juta, kalau iya, maka yang akan ditampilkan adalah bunga 0,05 dikali saldo. Kalau bukan, berarti bunga yang 0,01 dikali saldo. Kalau simple selection yang tanpa cabang, ini hanya perlu menyatakan memenuhi satu syarat yang pertama, kemudian jelaskan pernyataan atau instruksinya apa. Simple selection tanpa cabang digunakan ketika instruksi yang dilakukan hanya ada kondisi benar. Jadi hanya satu kondisi saja yang perlu dijelaskan, selebihnya itu tidak perlu dijelaskan. Contohnya di sini diskonnya adalah 0. Jika subtotalnya itu lebih dari 100.000, maka diskonnya 0,1 dikali subtotal. Selain itu sudah jelas diskonnya pasti 0, jadi tidak perlu dijelaskan kembali. Di sini yang di dalam C atau di dalam belah ketupatnya itu adalah subtotal lebih dari 100.000. Kalau iya, maka dia akan menampilkan diskon. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan diskon atau 0. Contoh simpel di sini adalah menentukan sebuah penghasilan kena pajak atau tidak dengan keterangan bahwa penghasilan tersebut kena pajak jika dalam setahun totalnya adalah 15.600.000. Yang pertama, kita akan buat pseudocode-nya, kemudian setelah itu dibuat flowchart-nya. Kemudian di sini ditentukan dulu inputannya apa saja, setelah itu outputnya, kemudian prosesnya. Inputan yang pertama merupakan penghasilan per bulan atau gaji per bulannya berapa, outputnya adalah keterangan apakah dia kena pajak atau tidak. Prosesnya yang pertama
Untuk mendapatkan total penghasilan selama 1 tahun, maka gaji yang tadi diinput dikali 12. Kemudian proses yang kedua adalah pemilihan jika dari hasil perkaliannya itu kurang dari sama dengan 15.600.000, maka keterangannya tidak kena pajak. Tapi kalau lebih dari sama dengan 15.600.000 kena pajak. Kemudian di sini outline solusi, inputnya adalah membaca gaji yang diinput tadi. Prosesnya total penghasilan dari gaji yang tadi diinput dikali 12. Kemudian jika total penghasilannya itu lebih dari sama dengan 15.600.000, maka keterangannya adalah kena pajak. Oke. Setelah itu baru ditampilkan keterangannya. Ini Sedekot algoritma. Yang pertama ada judulnya adalah program kena pajak. Ketentuannya kena pajak atau tidak apabila input data tersebut diberikan. String, keterangan. Kemudian long untuk gaji. Deskripsinya, kita akan membaca gaji terlebih dahulu. Setelah itu total penghasilan didapat dari gaji dikali selama setahun atau 12 bulan. Jika total penghasilnya lebih dari sama dengan 15.600.000, maka keterangannya adalah kena pajak. Selain itu keterangannya tidak kena pajak. Kemudian dia akan menampilkan keterangan. Kemudian test plan, kalau test plan itu hanya menentukan input data yang pertama, kemudian harus mendapatkan output datanya. Data yang pertama diinput adalah 900.000, menghasilkan output tidak kena pajak. Karena dari 900.000 ini jika dikalikan 12 tidak sampai 15.600.000. Kemudian untuk data yang kedua itu 3.500.000. Kemudian jika dikalikan dengan 12 bulan, maka penghasilan tersebut adalah penghasilan kena pajak. Kemudian tabel descheck di sini ketika data pertama diinput 900.000, muncul keterangannya tidak kena pajak dan seterusnya. Kemudian combine selection. Combine selection terjadi jika kondisi yang harus diperiksa lebih dari satu. Jika syarat 1, operator logika, syarat 2, dan instruksinya dijelaskan. Jadi untuk combine selection itu menggunakan and atau or, dan atau perintah atau. Jika mengikuti OR-MIC dan mengikuti semot, maka keterangannya adalah lulus. Selain itu, keterangannya gagal. Untuk perintah AND, dua-duanya harus terpenuhi, sedangkan untuk perintah OR cukup salah satu aja. Akan muncul keterangannya. Kemudian nested selection. Kalau nested itu ketika kita melakukan pilihan, syaratnya terpenuhi, maka kita harus melakukan pemilihan yang lain. Ada dua jenis nested, yang pertama linear, yang kedua itu adalah non-linear. Untuk yang linear nested if, terjadi jika satu kondisi dicek untuk beberapa nilai. Jika syarat satunya terpenuhi, maka akan dimunculkan pernyataannya apa. Contohnya di sini, jika ukurannya S, maka harganya 35.000. Selain itu ukurannya M, maka harganya adalah 50.000. Jadi ukuran ini digunakan untuk pilihan keseluruhan. Selanjutnya adalah non-linear. Nah, di mana ketika kita memilih pilihan yang pertama, kemudian kita juga diminta untuk memilih pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama di sini contohnya jika A-nya lebih dari B, maka kita diminta untuk memilih lagi jika A-nya itu lebih dari C. Atau contoh secara umumnya ketika kalian mendaftar, itu diminta untuk memilih jurusannya apa. Setelah dipilih jurusannya apa, kemudian akan diminta untuk memilih kembali waktu kuliahnya. Kemudian perintah case digunakan sebagai instruksi pemilihan di mana aksi yang akan dilakukan hanya bergantung pada nilai dari satu macam variabel. Dan nilainya itu biasanya true atau false.
Bedanya perintah case dengan perintah if, jika if bisa membandingkan, switch case hanya bernilai true atau false. Di sini contohnya, switch goal itu untuk variabel golongan. Kalau golongannya A, maka terapi yang diberikan adalah jus strawberry. Jadi nilainya harus true A, true B, true C, nilainya tidak bisa false. Kemudian di sini ada latihan. Latihannya adalah kita harus menentukan sebuah suhu air, nilainya itu adalah beku, cair, atau uap. Dengan keterangan jika beku, maka suhunya itu kurang dari 0, jika cair, suhunya itu lebih dari 0, kurang dari 100. Nah, jika uap, suhunya itu adalah lebih dari 100. Di sini diminta untuk membuat pseudocode, flowchart, dan program. Oke. Di sini pseudocode algoritmanya, yang pertama judulnya adalah program untuk menghitung suhu, kemudian menentukan suhu beku, cair, atau uap apabila input datanya diberikan. Kemudian deklarasinya ini variabelnya adalah keterangan dan suhu. Kemudian mendeskripsikannya dengan cara yang pertama membaca dulu suhunya. Setelah itu jika suhunya kurang dari sama dengan 0, maka keterangannya adalah beku. Selanjutnya, jika suhunya kurang dari 0 atau suhunya kurang dari sama dengan 100, suhunya lebih dari 0 atau suhunya kurang dari sama dengan 100, maka keterangannya adalah cair. Else, selain itu berarti selain kondisi di atas, maka keterangannya adalah uap. Setelah itu cetak keterangan. Jadi setelah inputnya dibaca, prosesnya dilakukan, kemudian dicetak keterangannya. Dalam flowchartnya seperti ini, yang pertama start, dimulai programnya, kemudian input suhu itu menggunakan simbol input, kemudian belah ketupat menentukan suhunya lebih dari atau kurang dari. Jika lebih dari atau kurang dari 0, jika suhunya kurang dari 0, iya, maka dia beku. Kalau tidak, berarti dia akan mengecek pernyataan selanjutnya. Jika suhunya lebih dari 0 atau kurang dari 100, kalau iya maka dia adalah cair, kalau tidak dia akan mengecek kondisi selanjutnya, seterusnya sampai kondisi yang terakhir. Kalau tidak berarti selesai, kalau iya maka akan ditampilkan. Nah, ini adalah contoh flowchartnya. Oke, sekian untuk pembahasan pertemuan 4. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.